Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih Allah izinkan untuk dapat duduk di masjid, melaksanakan kewajiban yang diamanahkan oleh setiap laki-laki muslim, yang mana kalau dia bersengaja meninggalkan sholat Jumat itu 3 kali berturut-turut, maka dia bukanlah bagian dari umatnya Nabi Muhammad. Catatan dengan sengaja, bukan dengan alasan yang tak bisa ditunda. Seperti pelaut, mereka pulang 3 bulan sekali, barulah mereka ikut sholat Jumat. Bukan itu maksudnya. Orang yang dimaksud di sini adalah orang yang tak ada halangan satu apapun, tak ada sakit, tak ada bahaya yang menghalanginya sehingga dia tidak pergi sholat Jumat dan tak kelalaian. Salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, khatib senantiasa mengingatkan kita agar terus mengintrospeksi diri. Dalam setiap Jumat kita diingatkan agar terus memperbaiki cara kita dalam menaati Allah, menaati Rasulullah, menjauhi seluruh larangan-larangan yang ada. Artinya, apa yang kita dengarkan itu sudahkah kita lakukan atau belum? Kalau kita melakukan ketakwaan sesudah kita sholat Jumat sampai detik selanjutnya, artinya hati kita masih hidup, telinga kita ini masih mampu mendengar dan hati mencerna apa yang didengar. Ketika setiap Jumat diingatkan, seorang muslim agamanya Islam tak ada perubahan dari pekan ke pekan, salatnya tetap hanya saja Jumat saja. Zuhur tak sholat, maghrib, isya tak sholat, maka dia adalah orang termasuk telinganya itu tuli, hatinya buta. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ikatan an'am bal hum adall. Mereka itu adalah orang yang lebih hina daripada hewan. Ketika Allah berikan telinga tak lagi bisa digunakan untuk mendengar. Ketika dikasih mata tak mampu lagi memberikan perhatian. Ketika dikasih hati tak mampu untuk memahami. Apa bedanya kita dengan pohon? Apa bedanya kita dengan kata dan hewan-hewan selain? Maka kaum muslimin, berusahalah untuk meningkatkan kesolehan kita, kebaikan kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita masih hidup. Ternyata kita hidup sebesar ini bukanlah pecah dari batu, bukanlah besar dengan sendirinya saat dilepas ke bumi oleh Allah. Kita adalah makhluk yang Allah ciptakan tidak seperti Nabi Adam, diciptakan dari tanah langsung dari manusia, bukan. Kita adalah orang yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan dibesarkan oleh seorang ayah. Inilah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan agar kamu tidak menyembah selain Allah. Wa bil walidaini ihsana. Perintah selanjutnya sesudah menyembah Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Sedemikian dekatnya perintah itu. Serapat itu perintah taat dengan Allah dan baik kepada ayah ibu, orang tua yang melahirkan dan membesarkan kita. Inilah sedikit yang akan kita bahas pada kesempatan Jumat kali ini. InsyaAllah jika kita menjalankan ini, kita termasuk orang bertakwa. Jika kita berbakti dengan orang tua, baik kepada ayah bunda, hidup atau mati dia, kita sudah termasuk orang yang bertakwa. Orang tua melahirkan kita. Jangan kita kira kita tidak mengambil bagian dari dirinya. Kulit kita ini kita ambil dari ibu, darah kita ambil dari ayah, tulang dari ayah, bumbu dari ayah, daging, sumsum dari ibu kita. Manusia mengadopsi bagian-bagian yang zahir dalam tubuhnya itu dari ayah dan ibunya, sementara kejiwaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita lihat hari ini banyak orang yang stroke di masa mudanya, banyak orang yang lumpuh di masa mudanya. Mungkin dia tidak bersyukur dengan apa yang dia ambil. Dari mana dia ambil kekuatan itu? Dari mana dia ambil kemampuan berjalan itu? Dari ayahnya, dari ibunya. Ketika dia durhaka, meskipun dia muda, meskipun dia kuat, kita lihat hari ini, mudah saja bagi Allah untuk jadikan dia orang yang lumpuh, karena asalnya sudah tak ridho memakai. Kita asalnya ayah ibu, badan tangan ini asalnya ayah ibu. Ketika ibu tak ridho tangan ini kita pakai, sementara kulit dan darahnya dari dia, jangan salahkan kalau kita lumpuh. Hari ini kita sering merasa gundah gulana. Hari ini kita sering merasa galau. Obat sebenarnya yang paling obat bagi orang yang masih ada orang tua adalah kembali kepadanya. Saat sesuatu dikembalikan ke data pabrik, maka akan refresh kembali. Contoh, sekarang semua kita memiliki handphone. Kalau handphone itu sudah error, kita reset pabrik lagi, kembali ke data nol lagi, kembali ke ayah ibunya lagi pengaturannya, maka handphone itu akan berjalan lancar lagi. Begitu juga tubuh kita ini. Saat ini kita merasa lelah, saat ini kita merasa gundah, saat ini kita merasa lemah, tak mampu apa-apa. Tanya, sudahkah pernah saya mencium kembali tangan ayah saya dan ibu saya? Sudahkah pernah saya mendoakannya, membacakan Yasin padanya kalau sudah tiada? Itu amalan yang utama setelah amalan kepada Allah. Mampu kita sholat karena ada darah yang ngalir dari tubuh kita ini. Mampu kita berrukuk sujud karena ada tulang yang kita pinjam dari ayah kita. Maka sedekat itu perintah Allah setelah menaatinya, maka taatilah orang tua. Bagi yang masih ada, Allah lanjutkan ayat itu, bagaimana caranya agar orang tua itu, agar kita mendapat hidup dari orang tua itu. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa
Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah. Yang pertama, mengatakan kalimat dalam arti membantah atau bertinggi suara di hadapan mereka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dan setua apapun serta setinggi apapun jabatan kita, ketika kita kembali ke hadapan orang tua, yang dia lihat bukanlah jabatan, bukanlah ilmu dan keilmuan, bukanlah jenggot yang sepanjang-panjangnya, bukanlah harta yang kita miliki. Yang dia ingat saat dia melahirkan kita, yang dia ingat saat dia membawa kita jalan, kaki kita sebesar jempolnya, tangan kita sebesar jempolnya, itu yang dia ingat. Wa qul lahuma qawlan karima, katakan kepada keduanya kata-kata yang mulia. Setinggi apapun ilmu kita, ketika mereka berbicara, ketika mereka nasihatin kita, tidak usah kita bantah, selagi itu tidak melawan perintah Allah. Yang ngajarin dia berbicara itu kita, yang ngajarin kita berbicara itu orang tua, bukan kita yang ngajarin dia ngomong. Kita tak tahu tak tahu mana kaki, tak tahu mana tangan, kita pula yang menasihatkan orang tua. Alhamdulillah. Betapa banyak orang yang kelihatan soleh, solat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, jamaah solat di masjid, sedekah lancar, akan tetapi terhadap orang tua dia lupa. Seminggu 2 minggu dia sudah tak tegur sapa dengan orang tuanya. Apa guna ibadah dia kalau tak disandingkan antara taat Allah dengan taat pada orang tua? Ada barokahnya hidup orang yang memiliki orang tua, kemudian orang tuanya sudah tua dan dia masih ada. Rugi kalau dia tidak mendapatkan surga. Dia masih hidup, orang tuanya hidup dalam keadaan tua dan renta. Rugi kalau dia tak dapatkan surga. Itulah yang paling dekat jalan menuju surga. Wahfid lahuma janaha zulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu di hadapan orang tua. Jangan pernah sekali-kali meninggi, jangan pernah sekali-kali membanggakan tampil di hadapan orang tua dengan rasa saya lebih hebat dari ayah. Jangan pernah banggakan istriku lebih cantik daripada ibu. Hati orang tua sudah tercurah kepada anaknya 100%. Mau pula kita setelah punya istri dan punya harta mencurahkan hati kita untuk harta, untuk jabatan, untuk istri. Apa yang sudah kita berikan kepada orang tua? Ada satu kisah dikisahkan seorang ulama, sahabat kita. Beliau adalah seorang ustaz yang sangat kondang. Ketika dia pulang, kebetulan orang tuanya adalah bermazhab fanatik dengan Nahdlatul Ulama, memakai sarung dan tak suka pakai jubah. Dia di tempat perantauannya adalah ustaz kondang, sering dia pakai jubah dan segala macam. Ketika pulang ternyata orang tuanya tidak suka dengan pakaian jubahnya. Itu kan melanggar Allah sebenarnya. Pakai jubah, pakai sarung, itu kan hanya menutup aurat. Ketika dia pulang ke sana, dia tak pernah memakai jubahnya. Dia hanya memakai sarung sesuai yang ayahnya inginkan. Inilah salah satu bentuk dan contoh kecil kita sebagai anak. Ikutin aja apa yang dikatakan oleh orang tua. Meskipun orang itu kafir, orang tua kita kafir, kita sudah Islam sekarang, pergauli mereka dengan pergaulan yang baik. Kasih mereka duit, kasih mereka makanan, tapi bukan membawa kita kepada agamanya lagi. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, perintah untuk taat kepada orang tua adalah perintah Allah. Bagi yang orang tuanya sudah tiada, banyak cara yang bisa kita lakukan. Sedekah ke masjid, niatkan untuk orang tua sampai. Sedekah kepada anak yatim, niatkan hadiahkan pahalanya kepada orang tua sampai. Itulah
adabnya. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang mendapatkan ridho dari orang tua kita, sehingga Allah memberikan ridhonya kepada kita. Ridho Allah, ridho walidain, kata Nabi. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa salam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.